Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, anak itu dilahirkan atas fitrah. Banyak fitrah-fitrah yang dibawa oleh anak yang baru lahir. Yang paling mendasar adalah pengakuan terhadap Allah dan kemahaesaan Allah. Ini tidak akan hilang. Kalau misalnya hilang, tertutup fitrah itu, karena wa innama abawahu, hanya saja kedua orang tuanya yuhawidanihi, menjadikan anak yang lahir itu orang Yahudi. Au yunasironihi, atau menjadikan anak yang baru lahir itu menjadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikan Majusi. Itu apa artinya? Fitrah itu perlu dijaga, perlu dilestarikan. Yang bisa menjaga dan melestarikan itu adalah lingkungan. Nah, disinilah pentingnya lingkungan terkecil di rumah tangga, agar supaya anak itu tetap menjaga fitrahnya. Jangan sampai hilang fitrah. Artinya fitrah tentang kepercayaan terhadap adanya Tuhan dan kemahaesaannya itu adalah bawaan dari lahir yang memang dicampakkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka halaman 441. Oh ya, satu-satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Tanda mim kecil di situ, tanda waqaf lazim, artinya wajib berhenti. Waqaf lazim adalah waqaf berhenti yang wajib. Nah, tanda mim kecil di dalam Al-Quran itu ada dua macam. Tanda mim dengan Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama mim yang seperti ini. Ya, mim seperti ini. Ada yang mim memanjang ke bawah. Kalau yang mim ini tandanya waqaf lazim. Kalau yang ini tandanya bacaan ikhfa. Bacaan di mana ada pertemuan satu huruf dengan huruf tertentu yang kemudian cara membacanya disebut bacaan ikhfa. Nanti kita akan ketemu. Sedang di sini sekali lagi mim yang seperti itu, mim tanda daripada waqaf lazim, artinya wajib berhenti. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Nun dan mim itu apabila bertasydid itu bacaannya gunna. Gunna itu artinya dalam bahasa Indonesia suara dengung di situ. Ada suara dengung. Lanarjumannakum wa la yamassannakum. Jadi ada ditahan bacanya. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول
إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim kita buka halaman 323 halaman 323 surah Al-Anbiya ayat 24. Surah Al-Anbiya halaman 323 surah Al-Anbiya ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amittakhadhu min dunihi alihah. Loh, ada. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Hada dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim. Amittakhadhu min dunihi alihah. Beberapa ayat sebelum ini Allah mengungkapkan argumentasi tentang wujud Allah dan kemahaesaannya, yang andai kata ada Tuhan selain Allah, niscaya alam ini sudah hancur. Itu digambarkan oleh ayat 23, "Law kana fihima aliyatun illallahu la fasadata." Seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi serta isinya
itu sudah hancur, berantakan. Argumentasinya seperti yang kemarin saya sampaikan, ada dua kemungkinan. Tuhan yang lebih dari satu selain Allah itu akan sepakat mengatur alam ini. Kalau sudah begitu berarti ada pembagian tugas di antara Tuhan A dan Tuhan B. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu terbatas kekuasaannya. Padahal Tuhan kita tidak terbatas. Sama sekali tidak terbatas. Kalau sudah berkehendak sesuai dengan kehendaknya dan kekuasaannya, terjadilah. Tidak ada yang bisa mengintervensi. Tidak ada yang bisa membatasi kekuasaannya dan kehendaknya. Nah, pada ayat yang ke-24 ini Allah mempertanyakan apakah kaum musyrik Mekah itu sudah insaf, sudah sadar terhadap argumentasi yang dikemukakan sebelum ini, atau justru bersikeras tetap mengambil Tuhan selain Allah. Ini yang dilukiskan di dalam ayat 24. Amit takhadu atau ittakhadu, mengambil mereka itu, orang-orang musyrik Mekah, min dunihi selain Allah, alihatan, mengambil kepada Tuhan-Tuhan. Alihat itu jamak daripada ilahun. Kalau masih bersikeras seperti itu, Allah memerintahkan kepada Nabi, kul katakan Muhammad, kul katakan Muhammad, hatu burhanakum. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikatakan oleh Nabi kepada kaum musyrikin itu? Hatu burhanakum. Datangkanlah kamu sekalian burhanakum, kepada bukti-bukti kebenaran kamu. Kalau kamu bersikeras tetap bertuhan selain Allah, mempersekutukan Allah, kemukakan bukti-bukti kebenaran terhadap keyakinan dan kepercayaan yang sesat daripada kaum musyrikin itu. Padahal tidak mungkin untuk mengajukan bukti-bukti itu. Tidak mungkin. Karena ayat-ayat yang telah disampaikan sebelum ini itu menunjukkan argumentasi-argumentasi yang sangat fatal, yang sangat membungkam terhadap kesesatan dan cara berpikir yang salah daripada kaum musyrikin. Hada dzikru man ma'iya. Hada adapun ini artinya Al-Qur'an. Dzikru man ma'iya yaitu peringatan man kepada orang, ma'iya yang bersamaku. Artinya Al-Qur'an itu menjadi peringatan kepada umatku, umat Nabi Muhammad. Wa dzikru man qabli, dan peringatan juga man kepada orang qabli yang ada sebelum aku, yakni umat-umat Nabi terdahulu berupa kitab-kitab Taurat, kitab Injil. Itu peringatan bagi umat mereka masing-masing. Pada umat Yahudi Allah memberi peringatan lewat kitab Taurat. Kepada umat Nasrani Allah memberi peringatan melalui kitab Injil dan kitab-kitab yang lain pada umat-umat terdahulu. Tantangan Allah Subhanahu wa taala pada mereka kaum musyrikin untuk mengajukan bukti-bukti kebenaran terhadap kepercayaan mereka yang sesat melalui dua jalan. Baik bukti-bukti itu melalui logika, melalui akal, yang itu ditantang di dalam ayat amit takhadu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihi ma aliyatun illallah la fasadata. Seandainya ada di langit dan bumi itu Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi beserta isinya sudah hancur, sudah rusak. Ini bukti secara logika. Secara logika, artinya akal manusia harus bisa berpikir kalau
di langit dan bumi beserta isinya ini Tuhan selain Allah, Tuhan A, Tuhan B misalnya, seperti argumentasi yang kemukakan tadi, lafaz saja tak saya rusak alam ini. Yang pertama tadi kalau sepakat berarti Tuhan itu terbatas, atau kemungkinannya tidak sepakat, berselisih. Maka yang satu ingin menciptakan alam ini, yang satu ingin merusak misalnya, maka tidak terjadilah alam ini menjadi rusak. Itu bukti secara logika. Kemudian bukti secara paparan kitab suci. Kalau paparan kitab suci itu kan tidak melalui logika, karena turunnya dari wahyu. Di awal kita berbicara tentang akal, kita berbicara tentang wahyu. Nah, bukti yang dituntut oleh Allah, yang diminta oleh Allah untuk dikemukakan oleh kaum musyrikin, untuk membuktikan kebenaran kepercayaan mereka itu melalui dua cara, dua jalan pembuktian ini. Pembuktian melalui logika, melalui akal, dan pembuktian melalui kitab-kitab suci. Coba tunjukkan bukti-bukti melalui kitab suci. Apakah itu melalui Al-Quran, atau melalui kitab Taurat, atau melalui kitab Injil? Kemukakan bukti-bukti itu. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli. Padahal mereka tidak bisa membuktikan. Kenapa tidak bisa? Dari bukti logika juga tidak mungkin. Karena rusak alam ini kalau ada Tuhan lebih dari satu. Tuhan selain Allah. Dari segi pemaparan kitab-kitab suci juga tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir ajarannya itu sama, yang berkaitan dengan kepercayaan, yang berkaitan dengan akidah sama. Mulai dari Nabi Adam itu ajaran yang diberikan oleh Allah, ajaran tauhid. Kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ajaran yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul itu adalah ajaran tauhid, ajaran monoteisme, ajaran pengisaan Tuhan. Lebih jauh dari itu, bapak-bapak, bahwa setiap manusia yang lahir itu sudah dibekali oleh Allah kepercayaan. Oleh Allah sudah dibekali pengakuan terhadap adanya Allah, terhadap wujud Tuhan, serta kemahaesaannya. Di dalam ayat lain, dalam ayat Al-A'raf ayat 172. Coba surah Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum bala. Ketemu Pak Guru? Wa id akhadha rabbuka ayat berapa Pak Yai? Ayat 172. Tidak ada terjemahnya di situ. Ada. Surah Al-A'raf ayat 172. Wa in akhadha rabbuka min bani Adama. Ya. Mbak dibaca. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang dari anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, dan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah ya. Jadi begini ceritanya, di dalam kitab-kitab tafsir berdasarkan hadis-hadis Nabi itu disebutkan begini. Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian punggungnya, tulang belakang itu, sperma itu kan keluar dari tulang belakang. Ya, jadi sperma itu keluarnya dari tulang punggung belakang dari orang laki-laki.
seorang laki-laki. Jadi begitu diusap, nah kemudian roh yang akan diciptakan oleh Allah itu diambil, kemudian dititahkan oleh Allah. Alastu birabbikum. Roh-roh itu semua, jadi dari bakal ciptaan manusia yang akan lahir itu rohnya diambil oleh Allah untuk kemudian dititahkan. Titahnya Allah bertanya kepada para roh yang sudah dikumpulkan itu. Alastu birabbikum. Adakah aku bukan Tuhan kalian? Ya, kan begitu. Apakah aku bukan Tuhan kalian? Para roh itu semua menjawab, qalu bala. Para roh itu menjawab, iya, Tuhan adalah Tuhan kami. Artinya apa? Pada saat kita masih berada di alam roh, ya, belum lahir ke dunia, apalagi lahir ke dunia, belum lahir di janin ibu, kandungan ibu, masih dalam wujud roh, itu sudah mengaku, sudah memberikan persaksian bahwa Allah itu ada dan Allah itu Maha Esa. Ini argumentasi lain dari sisi penjelasan dari kitab-kitab suci, baik itu Al-Quran maupun kitab-kitab suci yang lain sebelum Al-Quran. Dan sekali lagi kesimpulannya bahwa ketika ciptaan manusia yang akan lahir itu masih berupa roh, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dititahkan. Allah bertanya kepada para roh itu, alastu birabbikum, apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Kemudian para roh menjawab, iya, Tuhan adalah Tuhan kami. Artinya sejak dulu manusia itu sudah membawa fitrah. Jadi fitrah itu asal kejadian. Nah, asal kejadian manusia itu percaya kepada Tuhan. Itu asal kejadiannya. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Alal fitrah. Wa innama abawab yuhawwidanihi au yunas sironihi au yumaj lisanihi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu 'alal fitrah, anak itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah asal kejadian. Banyak fitrah-fitrah yang dilahirkan, yang dibawa oleh anak yang baru lahir. Ya termasuk kita semua. Banyak fitrah-fitrah yang dibawa, memang oleh Allah dicampakkan pada diri seseorang. Membawa fitrah asal kejadian. Fitrah yang paling mendasar adalah fitrah pengakuan terhadap Allah. Fitrah berupa pengakuan terhadap Allah dan kemahaesaan Allah. Itu fitrah. Nah, fitrah-fitrah yang lain misalnya manusia itu cenderung pada keindahan, cenderung pada kebenaran, cenderung pada kebaikan. Itu fitrah. Artinya kalau ada manusia kok suka pada yang jelek-jelek, itu sudah menyimpang dari fitrahnya. Kalau ada manusia kemudian suka pada yang buruk-buruk, itu sudah menyimpang dari fitrahnya. Kenapa? Karena manusia yang lahir itu sudah membawa fitrah dari Allah. Antara lain fitrah itu adalah suka pada keindahan, suka pada kebenaran, suka pada kebaikan. Tapi fitrah yang paling mendasar adalah pengakuan manusia pada adanya Allah, adanya Tuhan, dan kemahaesaannya. Ini tidak akan hilang. Tidak akan hilang terus. Kalau misalnya dari awal itu kemudian hilang, tertutup fitrah itu, karena
Wa innama abawahu, hanya saja kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, yuhawidanihi, menjadikan anak yang baru lahir dan kemudian membawa fitrah percaya pada Tuhan itu, menjadikan anak yang lahir itu orang Yahudi. Artinya lingkungan sini yang membentuk. Au yunasironi, atau menjadikan anak yang baru lahir itu menjadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikan anak yang baru lahir itu menjadi majusi, penyembah api. Itu apa artinya? Fitrah itu perlu dijaga, perlu dilestarikan. Yang bisa menjaga dan melestarikan atau yang bisa mempengaruhi fitrah itu, autentisitas fitrah itu adalah lingkungan. Nah, disinilah pentingnya lingkungan terkecil di rumah tangga agar supaya anak itu tetap menjaga fitrahnya, jangan sampai hilang fitrah. Paham Bapak ya? Nah, ini kalau dalam para ahli teori pendidikan, ini kan bawaan. Jadi teori apa itu? Ada teori yang memadukan antara bakat dan pendidikan, pengaruh lingkungan, itu teori konvergensi ya. Teori konvergensi artinya memadukan, karena ini bertentangan antara kalau bakatnya begini walaupun dididik bagaimana tidak akan bisa. Tapi kemudian ada sarjana ahli pendidikan, kalau walaupun tidak punya bakat tapi kalau dididik pasti bisa. Nah, ini kan bertentangan. Kemudian ada teori baru konvergensi, memadukan ya orang yang punya bakat dan kemudian di lingkungannya itu sesuai dengan bakat itu dididik menjadi baik. Nah, begitu juga ini. Manusia lahir membawa fitrah. Nah, fitrah ini tergantung di mana fitrah. Ada kan istilahnya white paper ya. Jadi bagaikan kertas putih yang masih mulus. Tergantung bagaimana lingkungannya itu mencetaknya. Nah, kembali kepada persaksian itu, bahwa dulu kita sudah bersaksi bahwa Tuhan itu ada, Maha Esa. Nah, cuma ketika lahir, kemudian lahir di lingkungan yang Nasrani menjadi Nasrani, lahir di lingkungan yang Yahudi menjadi Yahudi, lahir di lingkungan yang Majusi menjadi Majusi, dan hal-hal yang lain. Lahir di tengah-tengah yang orang tuanya, ayah dan ibunya tidak sholat, maka kemudian anaknya juga begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tidak akan hilang fitrah ini, terutama fitrah tentang ketuhanan, tidak akan hilang. Kalau misalnya dalam masa hidupnya itu masih belum juga mengenal Allah, maka kelak pada saat mau mati itu pasti akan mengenal Allah. Satu contoh di dalam Al-Quran melukiskan Fir'aun. Di awal-awal itu malah mengaku Tuhan, tidak percaya pada Tuhan. Aku Tuhan, kata Fir'aun. Tapi ketika menjelang mati, sudah hampir tenggelam di lautan, kemudian dia beriman. Tapi pengakuannya atau penyesalannya sudah terlambat. Artinya fitrah tentang kepercayaan terhadap adanya Tuhan dan kemahaesaannya itu adalah bawaan dari lahir yang memang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini argumentasi juga sebagai untuk menambah pemahaman kita tentang wujud Tuhan, wujud Allah dan kemahaesaannya. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa. Sebenarnya aktsaruhum, kebanyakan dari mereka orang-orang musyrik itu, la ya'lamunal haqqa, tidak mengetahui mereka itu al-haqqa, kepada kebenaran. Karena demikian fahum mu'ridun, maka mereka itu berpaling dari kebenaran itu. Berpaling dari kebenaran. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidak kami utus, firman Allah, wa ma arsalna, dan tidak kami utus, min qablika, dari sebelum kamu Muhammad, mir rasulin, seorang rasul pun. Artinya
sebelum kamu kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun illa nuhi, kecuali kami mewahyukan kepada rasul itu, illa nuhi, kecuali nuhi, kami mewahyukan ilahi kepada rasul itu. Apa isi wahyunya? Annahu la ilaha illa ana, annahu, sungguhnya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad. Tidak kami utus Muhammad sebelum engkau, para rasul, seorang rasul pun, kecuali aku turunkan wahyu kepada mereka, dan isi wahyu itu adalah tentang ketuhanan, tentang tauhid, tentang tauhid. Jadi sama, ajaran prinsip dasarnya sama, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Yang berbeda itu adalah syariatnya. Sholatnya Nabi Adam, sholatnya Nabi Idris, sholatnya Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad misalnya. Itu tidak sama kalau syariatnya. Tapi kalau prinsip kepercayaannya sama, yaitu pengakuan terhadap tauhid, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Oleh karenanya di dalam surah Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, selain orang-orang yang dimurkai Allah. Itu Rasulullah memberi tafsir orang Yahudi. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim kepada mereka, ghairil maghdubi, selain orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang dimurkai oleh Allah itu Rasulullah menyebutkan itu orang-orang Yahudi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Sudah tahu dalam Taurat ada disebut Nabi Muhammad yang akan lahir di akhir zaman, mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, sedang waladdallin itu tafsir daripada Nabi adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Orang yang tersesat jalannya. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil disebutkan bahwa Tuhan itu Maha Esa, kemudian menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu tersesat cara berpikirnya. Padahal Allah tidak mengutus seorang Rasul pun mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, kecuali wahyu yang diberikan dalam prinsip-prinsip dasar adalah pengakuan ketauhidan terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana fa'budun, maka hendaklah kalian menyembahku. Fa'buduni, maka hendaklah engkau atau kalian menyembah aku. Fa'buduni asalnya. Fa'buduni asalnya. Kemudian dibuang dianya karena itu biasa seperti itu di dalam Al-Quran. Fa'budun artinya fa'budun, maka sembahlah kalian kepadaku. Wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanahu wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun lam yamullu sama'uhu tanazzala an qawlin wa fi'lin wa niyati bi'astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqnati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa
بتقواك يا الله يا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه بإذن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد يا رب. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه